Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Salawatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang insyaallah rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada subuh hari ini kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita masih mampu menghadirkan diri kita di masjid ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau serta mereka yang senantiasa berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita pada subuh hari ini, yaitu pada Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, di mana kita masih berada di hadis yang pertama dari buku ini yang menyebutkan bahwasanya ada 6 hak sesama kaum muslimin yang patut untuk kita tunaikan. Dan kita sudah berada pada hak yang terakhir, yaitu wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila seorang muslim itu meninggal dunia, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengiringi jenazahnya. Kata penulis buku ini bahwasanya mengiringi jenazah ini selain dari merupakan hak sesama kaum muslimin, dan ternyata salah satu tujuannya adalah agar seorang hamba itu senantiasa mengingat yang namanya kematian. Karena terkadang yang membuat seorang hamba itu lalai dari ketaatan-ketaatan, dari ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan karena dia lalai dari mengingat yang namanya kematian. Maka sangat wajar Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk senantiasa mengingat yang namanya kematian ini. Apa kata Rasulullah SAW? Aktsiru dzikra hadimin maladzat. Bahwasanya banyak-banyaklah kalian mengingat yang namanya pemutus dari segala kenikmatan-kenikmatan. Wahia al-maut, dan pemutus segala kenikmatan-kenikmatan itu yaitu adalah kematian itu sendiri. Jadi salah satu faedahnya ya kenapa kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengiringi jenazah adalah agar kita senantiasa mengingat yang namanya kematian ini. Adapun berkenaan tentang bagaimana hukum mengiringi jenazah kaum muslimin, di antara kalangan para ulama kita tentu mereka berbeda pendapat untuk menetapkan suatu hukum. Ada yang mewajibkan, ada yang hanya sekadar mengatakan sunnah. Tetapi kita kembali lagi, kita selalu memilih pendapat yang dipilih oleh kebanyakan para ulama kita, bahwasanya mengiringi jenazah kaum muslimin itu merupakan fardu kifayah. Artinya apabila ada sudah sebagian dari kaum muslimin melakukan ataupun menunaikan hak tersebut berupa mengiringi jenazah, maka insyaallah sudah gugur kewajiban kaum muslimin secara keseluruhan. Namun apabila tidak ada yang mengurusi jenazah tersebut, maka dosanya kita akan tanggung sama-sama. Jadi seperti itulah yang dimaksudkan dengan fardu kifayah. Kemudian
Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya begitu banyak keutamaan dan faedah-faedah yang perlu kita ketahui berkenaan dengan mengiringi jenazah ini. Bahwasanya ada pahala yang besar. Ya, yang pertama bahwasanya ada pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya tatkala kita senantiasa mengiringi jenazah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghadiri ataupun menyaksikan yang namanya pelenggaraan jenazah, maka baginya itu satu pahala ya seperti Qirat. Ya, Qirat itu seperti gunung Uhud besar pahala yang akan diperoleh. Kemudian kalau dia hadir dan bersama-sama untuk menyelenggarakan jenazah tersebut, memandikan atau mengurus perlengkapan-perlengkapan jenazah yang lainnya, dan kemudian dia mengikuti jenazah itu sampai ke liang lahat tempat pengubarannya, maka kata Rasulullah, pahala baginya itu 2 qirat, yaitu 2 qirat itu diibaratkan seperti besarnya 2 gunung Uhud. Maka begitu banyak ataupun begitu besar pahala yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala kita senantiasa mengiringi jenazah-jenazah kaum muslimin. Maka sekali lagi kami selalu mengingatkan ya, bahwasanya pahala-pahala yang seperti ini memang di kehidupan dunia kita tidak melihatnya secara nyata. Kita tidak bisa merasakan, kita tidak bisa mencium bagaimana harumnya itu pahala tersebut. Tetapi di kehidupan akhirat kita itu pahala sekecil apapun itu pasti akan kita butuhkan. Dan bahkan ya kata ulama kita ya di hari kiamat kelak, orang yang hanya sekadar ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam itu pasti akan disesali di kehidupan akhirat karena dia kehilangan sedikit pahala. Dia kehilangan keutamaan takbiratul ihram bersama dengan imam. Jadi pahala-pahala yang seperti ini, ya amalan-amalan seperti ini yang dimana keutamanya ada pahala-pahala yang besar, maka senantiasalah kita mengamalkannya, ya agar senantiasa kita mendapatkan pahala-pahala yang merupakan bekal bagi kita untuk mengarungi yang namanya kehidupan akhirat. Kemudian pula bahwasanya mengantarkan jenazah ini ataupun mengiringi jenazah itu lebih afdal, ya lebih afdal ataupun lebih besar pahalanya dibandingkan kita melakukan salat sunnah. Dibandingkan kita melakukan salat sunnah. Said bin Mansur meriwayatkan sebuah hadis dari Imam Mujahid. Beliau mengatakan bahwasanya ittiba'ul al-janaz afdalun nawafil, bahwasanya mengiringi jenazah itu afdal min nawafil, lebih utama dibandingkan daripada hanya sekedar melakukan salat sunnah. Ya, lebih besar pahalanya orang yang mengantarkan jenazah itu dibandingkan orang-orang yang hanya sekedar duduk berdiam dan hanya sekedar melaksanakan salat sunnah. Jadi ini keutamaan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya ini mengiringi jenazah itu merupakan perbuatan-perbuatan para salafus soleh. Ya artinya generasi-generasi yang dimana ya di mereka betul-betul terbukti berlomba-lomba di dalam kebaikan dan bahkan mereka telah dijamin surga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu riwayat menyebutkan bahwasanya pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seluruh sahabat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Maka apa kata sahabat yang waktu itu yang menjawab pertanyaan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Dia mengatakan bahwa saya yang berpuasa ya Rasulullah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Abu Bakar kembali lagi mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah memberi makan? Maka Abu Bakar kembali menjawab, saya ya Rasulullah.
Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar kembali lagi berkata, saya ya Rasulullah. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Tidaklah seorang hamba itu senantiasa mengumpulkan kebaikan-kebaikan ini, berpuasa, mengantarkan jenazah, mengiringi jenazah, memberi makan serta menjenguk orang sakit, melainkan pasti dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pahala besar yang dijanjikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita senantiasa mengantarkan jenazah. Bahkan kalau kita berkaca dari hadis ini, ya bahwasanya itu merupakan amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun berkenaan dengan adab-adab mengiringi jenazah, ini disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya boleh ya kita mengiringi jenazah itu dalam keadaan berkendaraan. Tetapi ada juga yang merinci bahwasanya kalau kita berkendaraan hendaklah kita berada di belakang ya dari jenazah tersebut. Adapun orang yang berjalan kaki maka boleh dia berada di depan jenazah tersebut. Dan juga dengan catatan ya tatkala kita mengantarkan jenazah bahwasanya kita tidak boleh mengangkat suara. Kalau kebiasaan ya orang-orang yang sering kami jumpai di kota Makassar itu, kalau mereka mengantar jenazah, masya Allah ributnya bukan main, sambil geber-geber motor. Dan tentu ya perbuatan seperti ini merupakan perbuatan tercela tatkala kita mengiringi jenazah. Karena Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan kita salah satu di antara adabnya, tatkala kita mengiringi jenazah jangan sampai kita mengangkat suara, baik itu berupa bacaan Al-Quran ataupun zikir-zikir ya tatkala kita mengiringi jenazah. Kemudian pula di antara hal-hal yang kita kurang perhatikan yaitu berkenaan dengan seorang wanita yang mengantar jenazah. Ini kata ulama kita bahwasanya makruh ya. Makruh itu kalau dia ditinggalkan kita akan mendapatkan pahala. Ya, itu yang disebutkan dengan makruh. Bahwasanya makruh bagi seorang wanita ya untuk mengiringi jenazah. Karena terkadang wanita itu dia hatinya lemah. Dia mudah untuk menangis. Apalagi kalau keluarga ya dari jenazah ini, tangisan-tangisan yang terlahir dari keluarga si mayit ya orang yang meninggal ini, itu bisa menjadi pemberat bagi orang yang meninggal ini. Jadi kenapa wanita itu dimakruhkan ya untuk mengantar jenazah. Jadi saya juga tidak mengatakan sampai haram ya, tetapi dia hanya sekedar dimakruhkan, di mana kalau wanita itu meninggalkan itu lebih baik baginya dibandingkan dia melakukannya. Dan yang terakhir berkenaan tentang mengiringi jenazah ini, itu tatkala kita masuk dalam lingkungan penguburan, ini salah satu juga sunnah yang mungkin kita hampir dilupakan oleh kaum muslimin, bahwasanya itu kita disunnahkan untuk melepas alas kaki kita ya, baik itu berupa sandal ataupun sepatu yang kita gunakan ketika kita mengantar jenazah. Dan kalau kita sudah masuk dalam lingkungan penguburan, itu kita disunnahkan ya untuk untuk melepas alas kaki kita. Dan di antara adab yang terakhir adalah tatkala kita mengiringi jenazah, yaitu tidak boleh bagi kita untuk duduk ya di atas kuburan-kuburan. Yaitu merupakan suatu perbuatan yang terlarang, ya perbuatan sampai yang terlarang. Adapun kalau hukumnya kami belum menemukan referensi apakah duduk di atas kuburan itu termasuk perbuatan yang diharamkan atau hanya sekedar perbuatan yang dimakruhkan. Jadi kami belum mendapatkan pendapat ulama kita yang menjelaskan secara rinci. Jadi mungkin ini sedikit dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada subuh hari ini ya bisa lebih menambah pemahaman kita. Ya, dan kita sudah menyelesaikan adab pertama dari Kitabul Jami' ini. Insyaallah pertemuan kita selanjutnya kita akan melanjutkan pada hadis yang kedua. Maka sekali lagi kami ucapkan semoga apa yang kita dengarkan ini kita bisa mengamalkan pada kehidupan kita. Ya, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat bagi diri kita. Syukron li husni ihtimamikum. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak besar-besarnya atas perhatiannya. Kita tutup majelis kita pada subuh hari ini dengan baca doa kafaratul majelis.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.